Selamat pagi, Budian. Perkenalkan nama saya Yova dari kelompok 2, kelas C2. Nah, di sini kelompok kami akan membahas tentang urgensi identitas nasional di dalam karakter. Seperti yang Ibu Dian ketahui, bahwa Indonesia ini memiliki banyak sekali kebudayaan yang berbeda-beda. Dan kebudayaan ini menjadi suatu identitas bagi Indonesia. Contohnya seperti batik. Banyak negara yang sudah mengakui bahwa batik itu berasal dari Indonesia dan tidak bisa dipungkiri bahwa memang hal ini sudah melekat bagi Indonesia. Hal inilah hal inilah yang menjadi alasan kenapa kelompok kami tertarik khususnya ke dalam karakter. Nah, dapat Ibu Dian lihat dalam poster. Dalam poster itu terbagi jadi dua sisi. Sisi atas berwarna merah dan sisi bawah berwarna kecoklatan. Nah, itu menandakan bahwa adanya ancaman dalam karakter masyarakat Indonesia. Ancaman bagaimana? Ancaman yang disebabkan oleh perubahannya zaman. Zaman sekarang lebih modern, zaman sekarang lebih global. Dan ancaman yang paling utama bagi karakter masyarakat Indonesia adalah teknologi. Dapat lihat bahwa orang-orang sudah mulai fokus terhadap teknologi yang ada sehingga melupakan identitas nasional mereka, sehingga uh, merupakan bagaimana identitas nasional mereka yang sebelumnya yang ada. Dan yang kedua, Ibu lihat di gambar itu ada gambar Garuda. Nah, gambar Garuda itu menandakan bahwa adanya identitas Indonesia di dalam Garuda tersebut. Contohnya gotong royong. Di zaman sekarang, orang lebih banyak ke karakter yang lebih individu, karakter yang tidak memperdulikan orang lain. Padahal di dalam salah satu sila yang terdapat pada Pancasila itu ada mengutamakan adanya gotong royong dan bermusyawarah dalam masyarakat. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi urgensi bagi masyarakat Indonesia bahwa pentingnya karakter dalam mempertahankan identitas nasional. Maka dari itu, kelompok kami ingin membahas urgensi identitas nasional dalam karakter masyarakat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Bagus yang akan melanjutkan penjelasan mengenai poster ini tentang urgensi identitas nasional Indonesia dalam karakter. Nah, saya di sini tuh mau jelaskan alasan kenapa identitas nasional dalam karakter itu penting. Jadi ada 3 alasan. Yang pertama itu supaya bangsa Indonesia itu lebih dikenal oleh bangsa lain, terutama dalam karakternya. Jadi kalau misalnya karakter kita sudah dikenal nih sebagai bangsa Indonesia, kita itu bisa melanjutkan perjuangan untuk mampus eksis sebagai bangsa sesuai dengan tujuan kita yang ada di dalam UUD 1945. Nah, alasan yang kedua adalah karena identitas nasional dalam karakter itu bagi sebuah bangsa penting untuk kelangsungan bangsa Indonesia itu sendiri. Karena Indonesia itu sama seperti manusia pada umumnya tidak bisa hidup sendiri atau tidak bisa hidup menyendiri. Negara juga memiliki banyak keterbatasan sehingga kita tuh perlu bantuan atau pertolongan dari bangsa lain. Ditunjukkan di poster ini itu dengan banyaknya orang yang saling bergandengan tangan atau saling ya bersama-sama gitu. Itu menunjukkan bahwa disimbolkan dengan orang-orang itu. Tapi maksudnya dalam konteks ini adalah negara itu perlu saling bergandengan dan juga perlu saling bersama-sama untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing gitu. Nah, habis itu alasan yang ketiga, identitas nasional dalam karakter itu penting. Itu untuk menunjukkan kewibawaan kita gitu sebagai bangsa Indonesia. Jadi dengan tahu identitas karakter kita, maka akan tumbuh rasa saling hormat di antara bangsa-bangsa dan negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, dan juga muncul rasa saling pengertian. Gak bakal ada stratifikasi dalam kedudukan antar bangsa dan negara. Jadi, dalam perhubungan antar negara, terciptalah hubungan yang sederajat dan juga sejajar. Karena pada hakikatnya masing-masing negara itu mengakui bahwa setiap negara itu berdaulat dan tidak boleh melampaui kedaulatan dari negara lain. Gitu ya. Nah, habis itu contoh-contohnya identitas nasional dalam karakter itu ada di dalam Pancasila, di poster dan juga dengan adanya burung Garuda. Dan di dada burung Garuda ada Pancasila. Nah, itulah identitas nasional kita. Nah, Pancasila itu bisa didefinisikan dalam karakter atau perilakunya. Nah, contoh ya, sila pertama. Itu kan yang gambarnya bintang ya.
yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya dengan mengamalkannya dengan beribadah, dengan tidak berbohong kepada siapapun, tidak pilih absen gitu kan. Nah, setelah habis itu juga tidak nyontek pada saat ujian. Itu pengamalan untuk sila pertama. Habis itu sila kedua, lambangnya di poster adalah rantai kan, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, kita tidak membeda-bedakan dalam memilih teman. Maksudnya ya kayak gak beda-bedain suku, ras, agama, budaya, dan sebagainya. Gitu. Habis itu, misalnya ada kita di kendaraan umum, ada ibu-ibu hamil lagi berdiri, ya kita mengalah itu sebagai anak muda. Habis itu, sila yang ketiga dilambangkan dengan pohon beringin kan. Nah, pengamalannya itu dengan misalnya ada upacara ya kita ikut upacara gitu dengan tertib juga, dan kalau ada gotong royong ya kita ikut gotong royong juga di lingkungan kampus, ada di lingkungan rumah gitu ya. Habis itu untuk sila keempat dilambangkan dengan banteng, itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Misalnya kita mengikuti rapat di organisasi kita dalam penyelesaian masalah. Habis itu juga bisa dengan mengikuti pemilu, misalnya pemilu gubernur, BEM, atau pemilu presiden, dan pemilu-pemilu lainnya. Kita ikut berpartisipasi, tidak golongan putih. Habis itu sila kelima, padilan kapas di poster. Pengamalan dalam karakternya itu bisa seperti berlaku adil ya kepada siapapun. Kita misalnya kita mau berbagi, ya kita nggak pilih-pilih orang yang mau kita bagi-bagi gitu. Habis itu kalau misalnya kita berteman, kita juga nggak pilih-pilih teman, karena semuanya itu harus adil dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Mevi. Saya akan menjelaskan tentang tantangan identitas nasional dalam berkarakter. Saya akan membaginya dalam 3 poin. Poin yang pertama yaitu lunturnya nilai-nilai luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh yang dapat kita ambil yaitu, pada zaman sekarang, orang cenderung bekerja sendiri-sendiri atau tidak bekerja bersama, dalam artian kurangnya semangat dalam bergotong royong. Selain itu juga, kurangnya kepatuhan terhadap hukum dan kurangnya rasa empati terhadap sesama. Yang kedua yaitu, nilai-nilai Pancasila belum kita menjadikan acuan dalam kita bertindak dan berperilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, jika kita tidak berbuat jujur, jika kita tidak disiplin, ataupun ketika kita malas. Itu sudah mencerminkan bahwa kita tidak menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga yaitu lunturnya rasa nasionalisme dan patriotisme dalam diri kita masing-masing. Bisa kita lihat pada zaman modern sekarang ini, banyak sekali budaya-budaya asing yang mulai masuk ke Indonesia. Tentu saja ini menjadi tantangan yang besar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapinya. Oleh karena itu, kita setiap pribadi haruslah menanamkan rasa cinta tanah air dan bangga terhadap tanah air. Contohnya, kita lebih bangga menggunakan produk lokal dibanding menggunakan produk asing. Selain itu juga kita harus bangga terhadap prestasi-prestasi yang diciptakan oleh anak-anak bangsa Indonesia. Hai, perkenalkan nama saya Jason. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi dari tantangan identitas nasional dalam berkarakter. Banyak sekali tantangan-tantangan dalam identitas nasional dalam berkarakter. Tetapi kita juga harus memerlukan solusinya. Dalam tantangan pasti ada solusi. Nah, saya akan memberikan beberapa tips solusi-solusi dari tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama adalah kita sebagai warga Indonesia harus memiliki sikap bergotong royong. Kenapa sih kita harus memiliki sikap bergotong royong? Karena dengan bergotong royong kita dapat membangun sikap solidaritas, sikap saling membantu, tolong menolong, dan banyak hal lainnya. Dengan bergotong royong kita juga bisa menciptakan rasa empati terhadap sesama dan kepada orang lain, kepada diri sendiri juga. Yang kedua, selain bergotong royong, kita juga harus mengingatkan satu dan yang lain tentang hukum. Karena hukum ini salah satu hal yang paling penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika tidak ada hukum, apa jadinya Indonesia? Kemudian ada pula sikap-sikap yang harus kita lestarikan, seperti sikap nasionalisme dan patriotisme. Bagaimana caranya kita melestarikan sikap-sikap nasionalisme dan patriotisme? Yaitu dengan pertama,
menjaga kebudayaan asli Indonesia. Karena dengan kita menjaga kebudayaan asli Indonesia, kita menyumbang hal penting dalam identitas nasional berkarakter. Kemudian jangan selalu memakai barang-barang dari luar Indonesia, karena barang dalam negeri pun juga kualitasnya bagus-bagus. Jadi, seperti yang saya pakai ini sekarang, yaitu batik. Kenapa saya pakai ini? Karena saya mencintai Indonesia. Identitas nasional sama sepertinya nilai budaya yang terus tumbuh dan berkembang, yang menjadi ciri khas, menjadi sebuah pembeda dengan bangsa yang lain. Begitu pula dengan sebuah karakter dari budaya masyarakat itu sendiri, dari bangsa itu sendiri, yang juga menjadi sebuah identitas atau sebagai pengenal dari bangsa tersebut. Karakter dari masyarakat Indonesia yang terkenal banyak hal yang positif, dan di era digital seperti ini yang semakin modern, banyak yang mulai sedikit perlahan menghilang, seperti misalnya komunikasi yang terjadi antar perorangan melalui media sosial secara online. Bahkan cenderung orang Indonesia biasanya lebih interaksi secara langsung lebih diutamakan. Tapi dengan mengikuti perkembangan digital ini, kita harus menyesuaikan dan akhirnya membuat kita semakin berkurang untuk interaksi secara langsung. Serta selain itu juga kita sebagai penerus bangsa harus membudidayakan, harus memahami, harus menyadari dan menjaga serta menerapkan identitas nasional ini sesuai Pancasila dan UUD agar tidak luntur dalam kehidupan sehari-hari.